Anda masih di News NTB pemirsa, seorang bayi 4 tahun asal Aiberi, Lombok Tengah meninggal dunia setelah ditolak rumah sakit. Sementara orang tua bayi sangat terpukul dengan peristiwa ini hingga membuat tenda di areal pemakaman anaknya. Indra Itayani, warga desa Aiberi, Kecamatan Batu Kliang Utara, Lombok Tengah, tidak dapat menutup kesedihan di wajahnya sambil terus menyeka air matanya. Ia bercerita tentang perjuangannya membawa putranya yang sakit hingga akhirnya meninggal setelah ditolak di rumah sakit. Bayi bernama Lailan Masyar Zainuddin berusia 4 bulan asal desa Aiberi, Kecamatan Batu Kliang Utara, Lombok Tengah, menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Cahaya Medika Praya setelah sebelumnya ditolak di RSUD Praya, Lombok Tengah. Dari pengakuan orang tua korban, Lailan ditolak di RSUD Praya dengan alasan kehabisan ruang IGD dan kehabisan peralatan. Sehingga bayi malang tersebut rujuk ke RSCM Praya tanpa pemberian pertolongan pertama. Sementara kondisi korban saat itu cukup memprihatinkan dengan kondisi nafas yang sesak. Tidak berhenti di situ, orang tua korban membawa bayi tersebut ke spesialis anak di salah satu klinik, namun dokter yang dicari tidak berada di tempat. Hingga akhirnya Lailan dibawa menuju RSCM. Sesampai di RSCM, Lailan awalnya ditolak lantaran kekurangan alat. Namun karena bujukan keluarga korban, akhirnya rumah sakit memberikan pertolongan pertama pada Lailan. Banyak orang yang masuk, yang ini ibunya Pak, saya bilang kayak gitu, nggak boleh masuk, dia bilang kayak gitu. Terus pas saya masuk, anak saya sudah langsung ditolak, kok ini anaknya saya nggak dikasih penanganan pertama dulu, saya bilang kayak gitu. Ini udah full UGD-nya dulu, dia bilang kayak gitu kan. Langsung udah bawa ke RSCM, tapi kan alat medisnya lengkap di sini, saya dikasih tahu sama teman saya bilang kayak gitu. Ruang NICU-nya kan lengkap di sini, saya bilang kayak gitu. Sementara itu, pihak RSUD Praya mengklaim dalam penanganan bayi Lailan tidak pernah ada penolakan dan telah memberikan pertolongan pertama seperti triase. Namun karena kamar untuk IGD overload dan juga alat seperti inkubator telah habis, maka RSUD Praya menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Kondisi saat itu melihat di IGD kita bukan full lagi tapi overload, bahkan kita saking tidak pengennya menolak pasien, PKM atau puskesmas yang merujuk kita itu kita sarankan meninggalkan bed. Oke. Kasus yang terjadi pada adinda kita ini Lailan ini adalah inkubator yang digunakan pada saat itu sudah berisi dua-dua, rekan-rekan media. Jadi kalau ditambah lagi satu itu sudah bukan kapasitasnya lagi dan tidak cukup ya, dan itu bukan SOP yang ada di kami. Hingga saat ini keluarga korban khususnya orang tua masih syok dengan kepergian putra mereka. Mereka pun sangat menyesalkan pelayanan yang dinilai buruk yang diberikan rumah sakit berplat merah tersebut. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, masyarakat menyambut antusias pemberlakuan paspor masa 10 tahun yang mulai berlaku per 12 Oktober 2022. Pemberlakuan paspor masa 10 tahun dimanfaatkan oleh permohonan paspor baik baru maupun perpanjangan. Pada hari pertama berlakunya paspor 10 tahun terdata ratusan pemohon paspor yang telah mendaftar dan mengajukan permohonan. Sejumlah pemohon paspor mengakui antusias untuk mengurus pembuatan paspor yang ada di salah satu pusat pembelanjaan di Mataram. Rencananya untuk memperpanjang perpanjang paspor, yang kebetulan saya dan istri saya kebetulan untuk masa paspornya sudah habis dan saya juga sekaligus mengganti menjadi paspor elektronik. Dengan adanya ini jadi mempermudah kita yang untuk ingin membuat paspor atau ingin memperpanjang paspor, lebih lagi untuk paspor elektronik yang infonya kalau untuk di Lombok belum ada dan kita harus ngurus kembali, jadinya malah sangat mempermudah sekali. Terdapat beberapa pelayanan yang diberikan, diantaranya pelayanan informasi keimigrasian baik kepada WNI yang berkonsul mengenai paspor maupun WNA yang berkonsultasi seputar izin tinggal. Selain itu, dalam kesempatan ini diberikan juga pelayanan paspor bagi WNI. Kebetulan ada event tahun dari Seven, ya. Jadi kami menawarkan satu layanan dan karena untuk mendekatkan imigrasi pada masyarakat, ya. Tahu juga kemudian orang-orang
Untuk tarif pembuatan paspor masih dengan tarif lama sebesar Rp350.000 untuk paspor biasa dan Rp650.000 untuk paspor elektronik. Paspor 10 tahun berlaku untuk warga Indonesia di atas usia 17 tahun, sedangkan untuk anak-anak masih berlaku 5 tahun. Sebelumnya, kantor Kementerian Hukum dan HAM telah mensosialisasikan pemberlakuan efektif paspor baru dengan masa 10 tahun. Pelaksanaan implementasi kebijakan penertiban paspor biasa dengan masa berlaku paling lama 10 tahun, mulai berlaku bagi permohonan yang diajukan 12 Oktober 2022. Sesuai surat edaran dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Mataram berinisial SPU diamankan polisi karena diduga melakukan penipuan dengan modus penjualan minyak goreng melalui aplikasi WhatsApp. Pelaku berinisial SPU oknum mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Mataram digelandang polisi saat gelar perkara di Mapolresta Mataram. Modus operandi pelaku menjalankan aksinya dengan melakukan penipuan penjualan minyak goreng melalui media sosial WhatsApp. Dari postingan pelaku SPU 21 tahun warga di lingkungan Dasansari, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Ampenan, sejumlah korban tertarik untuk memesan minyak goreng kepada pelaku dengan iming-iming sekarang order besok ready diantar. Saat terjadi kelangkaan minyak goreng bulan April lalu dengan sengaja memposting banyak bimoli di akun media sosialnya dengan kata-kata PO bimoli bisa chat saya sekarang order besok ready. Kemudian bimoli banjir stok yang mau order. Uangnya pakai buat apa aja? Hah? Nah yang korban ini kalau uangnya minyak goreng nggak dikasihin. Mau seperti yang sebelumnya. Oh, jadi beberapa dikasih minyak goreng, yang beberapa nggak dikasih minyak goreng. Yang video yang baru dekat. Yang sebelumnya udah dapat, tapi yang dilaporkan belum dapat. Berarti berapa kali transaksi? Oh, udah banyak kan. Yang terakhir ini dia nggak dapat. Terbongkarnya kasus penipuan penjualan minyak goreng ini atas laporan korban AF. Kasat Reskrim Polresta Mataram menegaskan kasus tindak pidana penipuan penjualan minyak goreng oleh pelaku SPU diperkirakan mencapai belasan orang dengan total kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Yang bersangkutan juga ada laporan di Polda dan juga ada laporan di Lombok Barat. Jadi ada 3 tempat dilaporkan dengan korban yang beda-beda, di Lombok Barat, di Polda, sama di Polresta Mataram. Kalau dari hasil penipuan penggelapan ada berapa nominal yang masuk? Masih kita cek semuanya, masih kita kumpulir berapa total kerugiannya. Kasus SPU selain ditangani Mapolresta Mataram, kasus penipuan minyak goreng ini juga ditangani di Polres Lombok Barat dan Polda Nusa Tenggara Barat. Polisi mengamankan barang bukti berupa screenshot chat di media sosial, nota penjualan, dan buku rekening bank. Tersangka SPU kini menjalani penahanan di Rutan Polresta Mataram untuk menegakkan hukum lebih lanjut dan dijerat pasal 378 KUHP atau pasal 372 dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. iNews NTB akan segera kembali untuk Anda, untuk itu tetaplah bersama kami.